Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya. Sempat lama nggak bahas kitab Fathul Mu'in. Ini kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in disari oleh kitabnya An-Talibin. Kita akan membahas kitab Fathul Mu'in. Dulu kita bahas tentang sholat sunnah witir ya. Kita lanjutkan ya, yaitu sekarang sholat sunnah duha. Sebelumnya dijelaskan tentang sholat sunnah witir, tata cara dan sebagainya. Kita akan bahas sekarang sholat sunnah duha. Sebelum kita bahas sholat sunnah duha, kita tawasul dulu ya. Bihadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa sholihin. Syai'ulillahi lahul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lana al-milina al-musannifin al-mukhlisin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jalani, abil khusus masakhina wasatina, khususan Syekh Khalil Bangkalan, Medul Karim Marsudahlan Marus Ali, Medis Masuki, Meme Maharus Dewa Mansur Meme Maharus Bila syara jamaah asdina mizkhudna amluf kudubina Amma filana bilahum ma'fa'ana wa'fa'anu marhamna warhamhum Amma mfa'na ilman nafi'a misababa ilmihim Sya'ulillahi lamul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung kita bahas tentang sholat sunnah duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ad-duha, dan sunataken apa ad-duha, sholat sunnah duha, liqaulihi ta'ala, karena dawuhnya Allah Ta'ala. Ini sholat sunnah duha dalilnya itu karena dawuhnya Allah Ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, dan juga dari hadis. Firman-Nya Allah Ta'ala sebagai berikut: yusabbihna bil asyi wal isyraq. Yusabbihna padha maca tasbih apa jabal itu gunung, bil asyi ing dalam waktu sore, wal isyraqi dan dalam waktu mencorongi srengenge. Jadi jabal atau gunung itu membaca tasbih kepada Allah di waktu sore dan di waktu isyraq. Isyraq sama aja waktu duha. Lanjut, ini dari sahabat. Qala Ibnu Abbas, tahu sapa Ibnu Abbas, sholatul isyraqi utawi sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Iku sholatul duha, sholat duha. Jadi sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Bisa dikatakan sholat duha atau bisa dikatakan sholat isyraq. Sama aja dengan kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subh ya. Sholat sunnah qobliyah subh itu sama dengan sholat sunnah fajar. Kita niatnya sholat sunnah qobliyah subh, usolli sunnah tasubh, rakaat ini qobliyatan, sama dengan kita berniat sholat usolli sunnatal fajri. Jadi sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah qobliyah subh. Ada bedanya, cuma beda istilah. Bisa kita niat usolli sunnatal fajri atau kita niat usolli sunnatas subhi rakaat ini qobliyatan, bisa juga. Jadi sama aja, cuma istilahnya aja. Rawa al-Syekhani, tahu sapa Syekhani, ruya al-Syekhani, dan dikatakan rawa al-Syekhani aja. Rawa al-Syekhani, riwayatake sapa al-Syekhani. Al-Syekhani itu kalau dalam kitab ada kata-kata al-Syekhani, rawa al-Syekhani, maka tertuju pada dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi perlu diketahui
Jadi kalau di kita pada asy-syekhoni berarti merujuk pada dua imam besar. Pertama yaitu Imam Bukhari, yang kedua adalah Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah itu lakop apa ya? Bapaknya kucing. Bapaknya kucing karena sahabat Abi Hurairah itu sering mengikuti kanjeng Nabi dimanapun kanjeng Nabi berada, beliau itu sering mengikuti, selalu mengikuti. Beliau keluar selalu mengikuti, beliau ke masjid selalu mengikuti, beliau berperang selalu mengikuti. Beliau kemanapun diikuti oleh Abi Hurairah, maka dikatakan bapaknya kucing. Kalau kucing kan sering mengikuti ya, orang-orang kalau kita keluar gitu kadang kan diikuti kucing, gitu ya, sering diikuti lah. Kalau memang kucing itu kita sering dikasih makan, sering kan mengikuti kita. Ini Abi Hurairah bapaknya kucing, jadi selalu mengikuti kanjeng Nabi maksudnya. Ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tahu sapa Abu Hurairah ausoni wasiat dan ingsun khalili sapa khalili kanjeng Nabi kan dadi kekasih ingsun. Jadi kanjeng Nabi itu memberikan wasiat kepada Abu Hurairah bisalasin kelawan telung perkara. Jadi kanjeng Nabi itu memberikan wasiat kepada Abu Hurairah dengan 3 perkara. Siyamu salasati ayyamin. Jadi 3 perkara itu berupa siyamu salasati ayyamin. Puasa siyamu salasati ayyamin, puasa 3 hari. Jadi Abu Hurairah diberi wasiat oleh kanjeng Nabi yang pertama itu puasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan. Jadi dari setiap bulan itu beliau diberi wasiat oleh kanjeng Nabi untuk berpuasa 3 hari. Jadi setiap bulan Muharram 3 hari, bulan Muharram, bulan Safar 3 hari, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal semuanya puasa 3 hari. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, jadi puasa 3 hari dari setiap bulannya. Jadi kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada Abu Hurairah yang pertama itu untuk puasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua yaitu warakaat duha dan sholat 2 rakaat sholat duha. Jadi Abi Hurairah itu memberikan wasiat kepada kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah diberi wasiat oleh kanjeng Nabi itu untuk melakukan 2 rakaat sholat duha. Jadi 2 rakaat itu merupakan minimal rakaat, minimal sholat duha. Jadi 2 rakaat itu minimal untuk melakukan sholat duha. Maksimalnya itu 8 rakaat. Nanti kita bahas setelah ini ada pembahasan untuk berapa rakaat minimalnya dan maksimalnya berapa. Jadi sholat duha itu minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Dan kanjeng Nabi kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anama. Dan yento sholat witir sapa ingsun qabla an anama, sebelumnya yento turu sare sapa ingsun sebelumnya. Jadi yang wasiat yang ketiga yaitu Abi Hurairah itu disuruh untuk melaksanakan sholat witir setiap malam sebelum beliau tidur, harus sholat witir. Karena ada satu riwayat dikatakan kalau sholat witir itu wajib. Ada khilaful ulama, itu sholat witir itu wajib. Makanya sebelumnya kita bahas, yang saya bahas sebelumnya itu kalau sholat witir itu khilaful ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau Imam Syafi'iyah itu kebanyakan menganut yang sunnah. Ada yang sebagian ulama yang menganut kalau sholat witir itu wajib. Makanya sholat sunnah yang utama, sholat sunnah yang paling utama yaitu adalah sholat sunnah witir. Yang mengalahkan sholat sunnah tahajud. Jangan kira kalau sholat sunnah tahajud itu lebih utama, enggak. Sholat sunnah malam itu adalah sholat sunnah witir yang paling utama. Semua sholat sunnah itu yang pertama yang lebih utama adalah sholat sunnah witir. Kenapa kalau sholat witir lebih utama? Karena ada perbedaan yang sebelumnya kita jelaskan. Karena ada perbedaan ulama yang mengatakan kewajibannya. Jadi perbedaan ulama yang mengatakan
kewajibannya ada perbedaan yang mengatakan wajib, maka posisi sholat sunnah witir ini sangat utama, mendekati wajib lah istilahnya. Karena ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan wajib, maka sholat sunnah witir itu yang paling utama mengalahkan sholat-sholat sunnah lainnya. Makanya ada kisah kalau Sayyidina Abu Bakar itu sholat witir itu sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar sholat witir setelah tidur. Dijelaskan kalau Sayyidina Umar itu kuat orangnya, jadi kuat. Sholat sunnah witir setelah tidur itu beliau itu pasti bangun gitu, kuat orangnya, kuat. Kalau Sayyidina Abu Bakar kan lebih mengedepankan sholat sunnah witir dulu gitu, jadi baru tidur. Jadi sholat sunnah witir itu memang sangat utama. Sholat sunnah yang pertama yang paling utama adalah sholat sunnah witir. Makanya Kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada Abi Hurairah untuk melaksanakan sholat sunnah witir sebelum tidur. Warawa Abu Dawud annahu, dan meriwayatkan sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, annahu ing temen sedone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sapa Kanjeng Nabi subhatad duha, ing salat duha. Jadi subhatad duha itu salat duha. Jadi diriwayatkan oleh Abu Dawud bahasanya Kanjeng Nabi itu melaksanakan salat duha. Jadi Kanjeng Nabi yang melaksanakan, ya umatnya juga harus melaksanakan. Ai sholataha, tegese ing salat, tegese salat duha. Jadi subhatat duha itu maksudnya itu salat duha. Jadi Kanjeng Nabi itu mensunahkan untuk salat duha. Terus lanjut, sama niya rokaatin, kalawan 8 rakaat. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan kalau sholat sunnah duha itu 8 rakaat. Kanjeng Nabi melaksanakan sholat sunnah duha itu 8 rakaat berdasarkan hadis Imam Abu Dawud yang menjelaskan bahasanya Kanjeng Nabi sholat sunnah duha 8 rakaat. Wassalama min kulli rakaatain, dan Kanjeng Nabi memberikan salam olok wasalama olok salam sapa Kanjeng Nabi min kulli rakaataini, saking saben-saben rakaat, saben-saben 2 rakaat. Jadi saben-saben setiap 2 rakaat Kanjeng Nabi pasti mengucapkan salam. Jadi 4 kali salaman. Jumlahnya kan 8 rakaat. Jadi 8 rakaat itu 4 kali salaman. Jadi setiap 2 rakaat itu salam, setiap 2 rakaat jadi menjadi 4 kali salaman. Ini dari riwayat Abu Daud. Lanjut, wa qalluha, lan utawi luwes kedike salat duha iku rakaataini. Jadi paling sedikitnya salat duha itu 2 rakaat. Jadi paling sedikitnya salat duha yaitu 2 rakaat. Waksaruha lan utawi paling akeh salat duha iku samanen 8 rakaat. Jadi paling sedikitnya salat duha yaitu 2 rakaat dan paling banyaknya itu 8 rakaat. Ini sudah ketentuan, jadi ketentuan dari Kanjeng Nabi itu kan dari ketentuan para ulama. Kalau minimal salat duha itu 2 rakaat, maksimal adalah 8 rakaat. Ini dijelaskan kalau melaksanakan 8 rakaat gimana gitu. Karena ada khilaf. Ada yang mengatakan itu haram kalau melaksanakan lebih dari 8 rakaat. Kama fitah kiki wal majmu'i. Kama kaya dawuh fitah kiki ing dalam kitab tahqiq, dalam kitab tahqiq, wal majmu'i dan ing dalam kitab majmu'. Wa alaihi al-aksarun. Kan iku yang atas samanin 8 rakaat al-aksarun, ulama kang akeh. Jadi para ulama sudah menyatakan kalau maksimal sholat duha itu 8 rakaat. Fatahrumu asyadatu, fatahrumu mongko haram apa asyadatu tambahe alahi ing atase saman.
biniyatid duha kalawan niat duha. Jadi kalau lebih dari 8 rakaat itu para ulama mengatakan haram dengan dia niat duha karena nggak ada karena hadisnya itu cuma 8 rakaat. Jadi kalau di luar itu kan ya nggak ada perintah gitu loh 8 rakaat. Jadi dikatakan haram kalau lebih dari 8 rakaat. Kalau dia niatnya untuk sholat duha, tapi kalau niatnya sholat mutlak ya nggak masalah. Lanjut. Wahya afdaluha, wahya utawi saman 8 rakaat iku afdaluha luwe utamane sholat duha alama fi raudhah ing atase dawuh fi raudhah ing dalam kitab raudhah. Jadi sudah dijelaskan juga dalam kitab raudhah. Wa asluha lan utawi asale apa namanya ya, kalau asalnya raudhah, kitab raudhah asluha di dalam kitab raudhah asalnya itu fayajuzu maka oleh apa aziyadatu nambahi alaiha ing atase saman biniyatiha kelawan niyate salat duha ilas natai asyarah maring temeka 8 rakaat. Jadi dalam kitab raudhah ya, dalam kitab raudhah itu ada khilaf. Jadi namanya ulama kan banyak ada khilaf kan biasa. Ikhtilafu ummati rahmat. Karena umatnya Kanjeng Nabi itu merupakan rahmat. Jadi dalam kitab raudhah jelaskan itu boleh. Jadi ya justru boleh menambahi sholat duha itu dengan 12 rakaat. Jadi bisa sholat duha itu dengan dilakukan 12 rakaat. Serah mau mengambil yang 12 monggo, mengambil yang 8 rakaat juga monggo. Wayundabu lan yentot wayundabu lan den sunataken apa ayyusallima wayundabu lan den sunataken apa ayyusallima yento nguluk salam sapa wong ning kuli rakaataini saking saben-saben 2 rakaat. Jadi disunahkan untuk membaca salam dari setiap rakaat. Ini waktunya sholat duha itu seperti apa? Jadi jangan sampai keliru waktunya sholat duha nanti belum matahari terbit sholat duha salah. Waktunya ini dijelaskan. Waktuha entawi waktunya sholat duha iku min irtifa'i syamsi saking aweh dadi munggah awet apa ya mulai munggane srengenge jadi awet dadi munggah srengenge. Jadi awalnya itu irtifa'u syamsi qadra rumhin kalawan sekira-kira atau kira-kira perkiraan kira-kira tombak sak tombak ila zawal maring zawal itu tergelincirnya matahari. Jadi sholat duha itu waktunya min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Jadi dari min irtifa'i syamsi qadra rumhin dari awal matahari itu sekira 1 tombak. Perkiraan kalau sekarang kan ada jam ya. Kalau mungkin di daerah-daerah yang pertengahan kan nggak bisa lihat matahari karena ketutup rumah-rumahan, karena ketutup rumah-rumah. Ya lihat jam aja kan sudah sekarang kan sudah sudah teliti oleh para ulama, sudah ditetapkan untuk selamanya jam itu kalau tanggal sekian sholat duha jam sekian. Udah lihat aja jam dan lihat jadwal sholat di internet kan banyak. Di sholat di NU juga ada, di Kemenak juga ada. Jadi ngikuti jam aja. Kalau kita ada di hutan atau di mana di padang pasir kita nggak bawa HP dan sebagainya, kita ya bacanya ya pada irtifa'u syamsi qadra rumhin. Jadi ketika matahari terbit dan sekiranya 1 tombak itu masuk waktu sholat duha. Tapi kalau di perkotaan ya sudah ada internet dan sebagainya, yang mudah ya lihat jam aja, lihat jadwal sholat duha itu aja udah cukup. Dan
selesainya itu ila zawal. Ila zawal itu sampai tergelincirnya matahari. Jadi sampai masuk waktu duhur gitu aja ya. Jadi sampai masuk waktu duhur itu selesai untuk melaksanakan sholat duha. Wal ikhtiaru fi'luha inda mudiyirrub inna hari li hadisin sahihin fihi. Wal ikhtiaru dan waktu ikhtiar, waktu yang yang dilaksanakan sholat duha itu waktu ikhtiar itu mungkin bisa waktu lebih utama atau waktu yang sudah ulama itu sudah banyak yang sepakat kalau waktunya duha itu ikhfi'luha ing dalam melakukan sholat duha inda mudiyirrub inna hari ing dalam nalikane lewate seperempat srengenge, seperempatnya siang li hadisin sohihin krono hadis sohihin kang sohih yang dalam ikhtiar. Jadi jelaskan kalau waktu ikhtiar, waktu untuk melaksanakan sholat duha itu yang lebih baiknya itu melaksanakan ketika setelahnya seperempat matahari, seperempatnya siang karena ada hadis sohih. Jadi kalau waktu siang ya anggaplah waktu jam 6 sampai jam 12 anggaplah gitu, jam 6 dan 12. Kalau setelah seperempatnya itu kira-kira jam 10-an itu lebih utama, lebih afdol. Tapi kalau sebelum itu ya nggak apa-apa. Jadi seperempatnya ya kira-kira jam 10-an. Jadi nanti ada keafdolan apa nanti ketika sholat duha di masjid dan tidak bisa melaksanakan setelahnya seperempatnya siang itu gimana? Apa lebih utama melaksanakan sholat duha di rumah karena mau kerja, sholat duha dulu langsung kerja, nggak bisa sholat masjid seperempat, kan ada afdolnya juga sholatnya di masjid juga kan sholat duha. Tapi ini ada penjelasan nanti lebih utama yang mana, mengedepankan waktu pagi atau mengedepankan ketika sholat duha di masjid masuk waktu seperempat. Nanti kita jelaskan setelahnya ini ya. Fa'in narodafat mongko lamun nyocoki apa fadilatut takhiri, keutamane mengakhiraken sholat duha ila rubu'in nahari maring seperempate srengenge wa fadilatu adaiha fil masjid, lan keutamane nekaake sholat duha fil masjid, di dalam masjid. Ilam yuakhir biha, ilam yuakhirha, namun orang akhirake sapa wong ing sholat duha. Jadi gini maksudnya, ketika tarodafat, ketika menyamakan atau mencocoki ketika ada orang yang melaksanakan sholat duha ketika pagi hari, tapi dia nggak bisa sholat duha di masjid pada ketika setelah seperempat gitu. Jadi ketika dia sholat duhanya dia tuh bisa melaksanakan seperempat, tapi nggak bisa sholat sunat duha di masjid gitu lainnya. Atau dia bisa sholat sunat duha pagi tapi di masjid, itu lebih mana? Maksudnya lebih utama mana? Kalau di sini kan ada perbedaan, ada utamaan yang harus didepankan. Berarti yang di sini jelaskan fal aula maqale utama iku takhiruha ila rub'in nahari wa in fata senajan pot bihi kalawan takhir apa fi'luha nglapake sholat duha fil masjid. Jadi yang lebih utama itu mengakhirkan sholat duha di seperempat siang. Jadi ketika saya mau sholat duha pagi, cuma saya bisa pagi sholat duha di masjid,
Tapi saya nggak bisa sholat duha ketika setelahnya seperempat siang. Itu lebih utama mana? Ya lebih utama melaksanakan sholat duha seperempat setelah seperempatnya siang. Karena fadilah yang bertakluk dengan waktu itu lebih utama dengan fadilah yang bertakluk dengan tempat. Jadi waktu itu lebih utama daripada tempat fadilahnya. Ini dijelaskan juga. Li'anal fadilata al-mut'alaqata li'anal fadilata karena kemestune fadilah keutamaane al-mut'alaqata kang dadi ta'alluq bil waktu kelawan waktu iku aula luwih utama bil muraati kelawan kelokso minal muta'alaqati saking perkara kang dadi ta'alluq bil makani kelawan panggonan. Jadi fadilah yang muta'alaq yang tergantung pada waktu itu lebih utama dari fadilah yang muta'alaq kepada tempat. Jadi ditekankan waktunya daripada tempatnya. Tapi yang lebih utama ya di masjid dan setelah tempat malam itu sudah mencakup semuanya, sudah masuk fadilah ke fadilahnya sudah diambil semuanya gitu ya. Lanjut, wa yusanu lan den sunatake apa ayyaqra'a yen to maca sapa wong suratai dua ing rong surat wasyamsi surat syamsi wadduha dan surat duha surat duha. Jadi surat syamsi sama surat duha itu disunahkan dalam sholat duha membaca dua surat, yaitu surat syamsi sama surat duha. Jadi ya wadduha walaili saja kan disunahkan membaca surat duha dan surat syamsi di waktu melaksanakan sholat duha. Lanjut, wawaroda aidon lan tumeka aidon halemale apa qiraatul kafirun maca surat kafirun. Jadi surat juga membaca surat kafirun. Samping surat syamsi sama surat duha juga sunahkan membaca surat kafirun dalam sholat duha. Dan juga wal ikhlas dan sholat ikhlas. Surat ikhlas juga kalau muahad itu. Kalau surat al-kafirnya kuliah ayat kafirun itu kan. Kalau ikhlas itu kalau wahad awal somad dan yalid dan yulad itu surat al-ikhlas. Wal aujau dan utama aujal unggul iku anna raqatil isyraqi temestune rong rakaat isyraq salat duha isyraq barokahnya isyraq minat duha saking duha dari salat duha khilafan minat duha. Jadi minat duha iku minat duha maksudnya iku minat jadi khobarnya, minat duha itu jadi khobarnya. Minat duha iku saking salat duha. Jadi wal aujau pendapat yang lebih utama atau pendapat yang lebih unggul gitu ya. Pendapat yang lebih unggul mengatakan anna raqatai isyraqi dua rakaatnya isyraq itu minat duha. Jadi dua rakaatnya dilaksanakan pada pagi hari ketika matahari terbit kira-kira 1 tombak itu merupakan juga sholat duha dari sebagian sholat duha. Khilafanil Ghazali waman tabi'ahu. Khilafan hari Nulayani lil Ghazali maring Imam Ghazali kepada Imam Ghazali waman lan ulama tabi'ahu kang manut sapa man hu ing Imam Ghazali. Beda kalau Imam Ghazali. Jadi kalau ya terserah sih kalau mau ya sama aja sih sebenarnya. Kalau kita melaksanakan sholat duha juga intinya kan waktunya ketika matahari sekiranya 1 tombak. Lalu sekarang ada jam lah ya, ada jadwal sholat gitu aja, mengikuti jadwal sholat aja. Jadi intinya sholat duha ini banyak faedahnya sebenarnya. Di sini nggak dijelaskan faedah-faedah sholat duha. Ini ada dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in yang disarai Yanatul Dulumin, kitab Yanatul Dulumin ini ada termasuk ada fadilah, ada atau anjuran untuk melaksanakan sholat duha itu
dengan melaksanakan doa, dengan berdoa. Jadi faedahnya sholat duha itu diantaranya itu ya banyak sekali. Diantaranya itu mempermudah rezeki. Jadi orang yang sering sholat duha itu rezekinya lebih mudah, rezekinya lebih lancar, rezekinya insya Allah lebih banyak dan lebih barokah. Ya, tapi yang penting kan melaksanakan sholat duha itu jangan niatkan untuk mendapatkan rezeki, jangan. Itu nggak ikhlas namanya. Sholat duha itu diniatkan untuk Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dan sesuai anjuran Kanjeng Nabi yang beliau melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Itu kita lakukan karena Allah. Setelah itu faedahnya sholat duha akan otomatis kembali ke kita, yaitu kita bisa dipermudah rezekinya, kita bisa diperbanyak rezekinya, kita bisa mendapatkan rezeki yang barokah, banyak dan halal. Itu mungkin sekelumit dari saya tentang pembahasan sholat duha, sholat sunnah duha. Insya Allah di waktu yang selanjutnya kita akan membahas sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini dijelaskan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi pembahasan setelahnya nanti kita akan bahas 2 rakaat sholat sunnah at-tahiyatul masjid. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.